yang tadi kita saksikan sama-sama adalah deretan jumlah perpu yang dikeluarkan tiap presiden di negeri ini. Tidak ada satupun tuh yang dimakzulkan karena perpu. Mari kita kembali diskusi. Profesor Emil Salim, Anda diundang presiden untuk memberikan masukan. Ya. Apa yang Anda tangkap, baik dari pernyataan yang tersurat maupun tersirat oleh presiden tentang situasi ini? Ya. Pertama, beliau menghadapi fakta bahwa ada RUU tentang KPK. Kami berpendapat keliru isi dari RUU KPK yang intinya melemahkan KPK. Tidak ada instansi dari pemerintah sejak proklamasi yang berhasil seperti KPK. Ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap, Ketua DPD, Dewan Perwakilan Daerah, DPR, Ketua Partai, macam-macam. Itu dilakukan oleh KPK terhadap oknum-oknum partai politik yang hanya KPK berani berbuat. Karena itu, setiap usaha memperlemah KPK, kami anggap melawan garis kebijakan presiden yang ingin membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jadi persoalannya adalah isi dari Perpu melemahkan KPK. Isi dari undang-undang, revisi? Revisi, itu yang kita tentang. Kalau KPK berhasil sehingga memberantas korupsi, mengapa diperlemah? Mengapa diangkat Dewan Penasehat? Mengapa? Oke. Presiden menangkap, ketika berbicara Presiden menangkap kekhawatiran itu? Dia menangkap, jadi langsung beliau berkata, soal saya adalah semua partai mendukung RUU KPK itu. Jadi saya menangkap beliau itu berdiri sendiri. Partai pendukung beliau yang memilih beliau omong kosong, tidak ada mendukung KPK. Kalau betul partai pendukung Presiden Jokowi ingin membantu supaya Jokowi berhasil, kenapa menyetujui RUU yang memperlemah KPK? Sedangkan KPK terbukti berhasil memberantas. Oke. Saya dalam, jawab ya. Sebentar, Prof. Dalam konteks kemudian sekarang saya ingat, saya pernah membaca ada pernyataan Pak Jokowi yang bilang saya kan tidak punya fraksi di DPR. Konteksnya apa ketika menyampaikan itu? Apakah memang itu pengakuan bahwa sedang dikeroyok DPR? Implisit berkata semua partai mendukung RUU KPK itu. Beliau sendiri, berdiri sendiri. Mana partai-partai yang sok membantu beliau? Sok? Ya. Gini, ya. Terima kasih, Prof. Yang pertama, Nana, sebelum sampai ke Prof, saya harus luruskan dulu ya. Bahwa tidak ada partai politik, khususnya kami, Nasdem ya, yang menolak Perpu. Loh, ya, sabar dulu, satu-satu, Prof. Yang menolak Perpu. Kami tahu, ya, Perpu konstitusional. Kami tahu legislative review konstitusional. Kami tahu judicial review konstitusional. Tiga-tiganya konstitusional, ya. Kalau presiden yang punya kewenangan menggunakan Perpu, silakan urusan presiden. Nanti proses politiknya ada di DPR. Kalau tanya sama kami, ya, kewenangan pembuat undang-undang itu ada dua. Yang satu legislative review normalnya, yang satu melalui Perpu. Nah, yang ketiga melalui civil society ada jalurnya judicial review. Ya, silakan juga nanti MK itu final dan mengikat. Oke. Ya, itu yang pertama. Kami dari awal sudah menyampaikan itu kewenangan presiden. Namun kalau ditanya pada kami, ya, pilihannya mana kalau presiden tanya nih, ya, bilang presiden, masyarakat itu ada dua pendapatnya. Yang satu menolak revisi undang-undang KPK, ada juga yang mendukung undang-undang KPK. Kalau untuk itu agar final dan mengikat, silakan tempuh jalur judicial review yang juga sudah ditempuh oleh masyarakat. Silakan. Jadi saya mau minta terkait yang disampaikan oleh sebelum ke sana, Bang Joni. Jadi Anda mau menegaskan kalau malam ini setelah nonton Mata Najwa, Presiden tanda tangan Perpu. Ya silakan proses politik lanjutan. Ya. Nanti ada isi Perpu apa? Kita lihat isinya apa.
yang bisa diterima secara politik, silakan itu. Bisa tetapi diterima kita secara belum politik. tahu apa yang akan diisi atau dimuat di dalam Perpu saat ini. Kewenangan itu ada pada presiden. Itu bukan. Ya, itu satu. Saya mau jawab Profesor secara langsung ya. Tadi disampaikan bohong, tidak, Prof. Kami berdiskusi dengan presiden. Kami tidak inginkan presiden salah juga. Kami inginkan, kami mendukung presiden melakukan dengan benar-benar. Ingat, Prof ya, pembuat undang-undang bukan cuma DPR. Undang-undang tidak mungkin disahkan menjadi undang-undang apabila dikerjakan sendiri oleh DPR. Itu penyesatan publik kalau itu dilakukan. Sebentar, karena saya mau undang-undang hanya menerjemahkan. bisa Bang dikerjakan Joni. bersama-sama. Ya, DPR dan publik dan melalui mekanisme yang panjang termasuk partisipasi publik. Jadi ketika Pak Jokowi mengatakan ia merasa sendiri, tidak didukung partai politik, itu apa yang Anda tangkap dari situ? Tanyakan pada Pak Jokowi konteksnya apa, saya tidak tahu. Tetapi saya mau meluruskan bahwa bukan sendirian DPR. Secara konstitusi tidak mungkin DPR bisa buat undang-undang sendiri. Presiden bisa menerbitkan Perpu sejauh disetujui tindak lanjutnya oleh DPR. Kalau tidak DPR bisa menolaknya. Oke, silakan, juga. Prof. Jadi jangan salah arahnya. Jangan salah arahnya. Saudara keliru. Yang dikatakan oleh Presiden, semua partai mendukung RUU KPK tadi. Betul, kami dukung karena jadi dia menjadi undang-undang. Tapi tidak berarti pemerintah tidak setuju itu, Profesor. Nah, itu yang saya katakan. Ya, tetapi Itu yang saya katakan. beliau jadi partai yang mendukung saya, pemerintah, ikut mendukung RUU yang saya ada restriksinya. Betul itu, karena undang-undang disahkan. Itu tidak ada yang betul. salah dengan Nah, itu. karena itu beliau tidak mau mensahkan dulu dan mencari jalan keluar. Nah, untuk kalau itu, mencari jalan lain lagi, Prof. Oke. Tadi kita bilang ada 3 jalurnya. Baik. Kalau presiden dia bilang tadi saya akan kalkulasi, saya akan periksa. Kalau itu keputusan presiden, kami pengusung presiden. Baik. Kami dukung itu, Prof. Tapi saudara Tapi mendukung saat ini RUU-nya belum ya. dilakukan. Baik. Saat ini belum dilakukan oleh presiden. Baik, silakan Bang Ferry. Soal revisi Undang-Undang KPK, beliau sudah menjelaskan isinya bermasalah. Ya, Siapa yang salah dalam hal ini? Segerombolan partai politik yang 10 itu ya. dan presiden yang menyetujui rencana itu. Sehingga jadi undang-undang. Semuanya khilaf, ya. Presiden melihat itu khilaf. Kenapa? Publik menolak. Sebentar, apakah cocok hilaf? Hilaf itu seolah-olah tidak berdaya Ya. tanpa sengaja. Ini kan Ya, kesengajaan. ini disengaja, lalu kemudian mereka baru sadar ternyata ditolak. Bahkan ada korban nyawa. Lalu presiden mungkin saja sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merenung langkah-langkah dia yang sudah salah itu. Nah selama ini kan 10-nya mendukung, ternyata salah di mata publik. Presiden mau berdiri di mana? Mendukung, ikut mendukung yang 10 partai, atau kemudian mendukung korban atau publik yang menolak ini. Oke, Bang Ferry, Nah, tapi saya ingin ya. tanya, beralasan tidak kekhawatiran presiden? Kalau kita tadi menangkap presiden Sangat- khawatir tidak sangat- akan didukung oleh fraksi dan sangat partainya. beralasan. Beralasan? Sangat beralasan. Karena apa? Hal ihwal kegentingan memaksa itu kan ada 3 hal Apa di itu? undang-undang. Satu, pertama keadaan sosial di masyarakat yang membutuhkan Apa? solusi cepat. Kedua, ada kondisi kekosongan hukum. Iya, yang mana? Atau ada hukum yang kosong. Ya. Yang mana itu? Tunggu, sabar. Oke. Biar Anda mengerti juga. Iya, Anda ngomong Ada seolah-olah kekosongan, Anda pintar gitu. ya, Tapi ada nggak kekosongan Anda pintar, hukum salah terus ini. atau ada hukum, gayanya tetapi orang tidak pintar. menyelesaikan masalah. Oke, kita dengarkan dulu. Ketiga, kemudian Perpu itu bisa dilahirkan karena proses legislasi biasa itu memakan waktu yang panjang. Oke. Itu yang tidak dijelaskan oleh saudara Arteria Dahlan. Serangkai ya. Oke. Di dalam Oke, saya kasih Belum kesempatan selesai. menanggapi. Gini, belum Bergantian, selesai, belum kalau selesai. dua-duanya berbicara tidak ada yang bisa belum mendengarkan. selesai. Ya, karena dia fungsinya memang mengacaukan suasana saja. Jadi Woi. 3 Sebentar. Belajar dulu kamu ya. Sebentar. Belajar, jangan Gantian. Saya harus selalu Gantian. belajar. Gantian bicaranya. Ya. Oke, sudah Tugas selesai saya Bang satu. Ferry? Ya, Bang makanya. Ferry sudah Jangan selesai? belajar. Belum. pinter. Jadi Oke, 3 sebentar. hal itu yang Seolah akan pinter menjadi ini. refleksi Sesuatu bagi jawabannya. presiden, apakah memang hal ihwal kegentingan memaksa sudah terwujud. Faktanya Apa fakta? banyak publik yang resah, Oh, riuh, lalu timbul korban nyawa. Oke. Mbak Nana Oke. bayangkan, ada Publik yang 4 mana? perpu yang pernah diterbitkan Pak Presiden. Perpu soal KPK ketika Abraham Samad dan BW jadi tersangka. Perpu informasi pajak, perpu Kebiri, perpu Ormas, semuanya tidak pernah memakan korban dan diterbitkan perpu. Hari ini ada korban. Waduh, Apa salahnya ini giring Presiden opini, ahli menerbitkan apa-apa perpu? sini. Oke, kita dengarkan. Silakan Bang Arteria Pertama ditanggapi. gini. Prof,
yang saya ingin katakan itu pelemahannya di mana ya. Berhasil dan tidak berhasilnya KPK, Prof, yang tahu kami. Kenapa begitu, Prof? Begitu 2015 dia kepilih, dia buat grand design. Dia buat roadmap, isinya janji-janji apa yang harus dia kerjakan. Publik ini nggak tahu, publik ini terhipnotis dengan OTT, ya, seolah-olah itu hebat. Padahal janji-janjinya KPK itu banyak sekali di hadapan DPR yang sama sekali kita katakan 10% pun belum tercapai hingga saat ini. Ini pertama ya, Prof. Apa semua ketua partai yang masuk penjara, Ya. apa itu tidak bukti keberhasilan KPK? Ya, itu sebagian kecil, Prof. Prof, inilah, Prof. Dengan segala hormat saya sama Profesor bacalah ya tugas fungsi kewenangan KPK. Tidak hanya melakukan penindakan, Tapi bagaimana pencegahannya, hukum telah dijatuhkan. bagaimana penindakannya, bagaimana juga supervisi, monitoring dan koordinasi kan tidak dikerjakan, Prof. Itu yang pertama, Prof. Tolong jangan dibantah dulu, Prof. Oke, kita dengarkan dulu, Prof. Kemudian yang kedua, Prof, ya, saya ingin katakan, kenapa kami misalnya buat Dewan Pengawas? Saya ingin sampaikan nih, ya, Prof, biar Prof juga jelas, Prof. Kita bicara hukum sama ahli hukum, bicara hukum pidana korupsi sama ahli pidana korupsi. Bukan saya mendiskreditkan, Prof. Saya kan katakan begini, biar nggak ada yang kayak begini, Prof. Berita acara sita rampas, ya, emas batangan diambil seolah-olah title KPK, ya, kemudian uang dirampas, tapi ternyata nggak masuk ke kas negara. Ini gunanya Dewan Pengawas. Itu ada buktinya, di sini. Ini ya buktinya. Ya, kemana uang itu? Ya, ini siapa yang madu. Anda menunjukkan bukti Ya. Anda nunjuk ke siapa? Anda Ini nunjuk penonton sini, saya. kalau nggak, diri. Sebentar. Saya yang Ya. berhak memanggil orang Mas untuk naik ke panggung saya. Ya. Tunggu dulu di situ, Bapak. Saya akan Kasih cek lihat dulu Anda ini siapa. buktinya. Karena tidak bisa sembarangan orang masuk TV. Saya Kemudian akan cek ya, Anda siapa. Silakan bicara dilanjutkan. KPK Gadungan, ternyata pada saat pemeriksaan itu, Prof, semua orang dipanggilin. Kamu mau dipanggil apa nggak dipanggil? Kalau nggak dipanggil, kamu serahin nih harta-harta kamu. Ya. Tiba-tiba begitu ketahuan dan ketangkap, dibilang itu KPK Gadungan. Padahal bukan KPK Gadungan. Namanya mau saya sebutin, ada semua. Ini, Sebutin Prof. aja. Ya. Nah, Prof, orang Sumatera Barat, saya buktikan lagi. Ini ada kasus 6 triliun. Ya. Dana bencana. Kemudian juga masalah KONI. Ya, Prof, ya. Kemudian masalah pasar. Ya. Enggak pernah diangkat. Kenapa? Dicek lagi apakah ada serah terima penyerahan kebun sawit. Ya, motor-motor besar. Siapa yang menerimanya, tanyakan sama beliau. Oke. Ya. Boleh, ingin boleh. saya katakan inilah yang ingin kita coba. Kita hargai Ya. capaian-capaian KPK, Baik, Prof. baik, Tapi bergantian kita tidak bicaranya. boleh menutup mata kalau memang harus ada pembenahan terkait dengan KPK. Saya tahu nggak, Prof? merespon sedikit, Prof. Siapa pelakunya? Begini, Bung, di dalam aturan undang-undang KPK Ah. ada kewajiban menyampaikan laporan. Nggak pernah dikerjakan, Prof. Prof, tahu nggak? Tiap tahun dia menyampaikan Mana, Prof? laporan. Prof, saya di DPR, Bang Prof. Nana. Nggak Ya. boleh begitu, Prof. Saya di DPR, saya yang tahu, Prof. Oke. Mana? Oke. Prof, sesat. Mbak Nana, Ini namanya sesat. alasan menariknya kan begini, KPK butuh Dewan Sesat, Prof. Pengawas. Bentar, Tarik kita itu, Prof. dengarkan. Sehingga kemudian karena kerja KPK bermasalah, itu disebabkan Bukan, kamu tahu apa diperlukan lagi? Dewan Sebentar, kita dengarkan. Ya. Ini bukan di DPR, Jadi- di sini semua jadi- orang menghargai pembicaraan. Itu kamu tahu apa lagi? jadi- Sebentar, jadi- Bung Arteria, Ya. sebentar. KPK kinerja bermasalah. Saya nggak mau Banyak ada yang ruang Bung untuk Arteria, penyesatan. sebentar. Saya tidak mau ada ruang untuk penyesatan, itu saja. Ketika tadi Anda berbicara, semua orang Enggak, mendengarkan. kalimatnya juga gerombolan anggota DPR. Kamu siapa? Saya katakan begitu. Saya Betapa warga terhormatnya negara kamu. Indonesia. Ya. Sebentar. Saya Jangan bicara warga rakyat. negara Kamu ikut pemilu dulu. Saya Ikut pemilu warga dulu. negara Indonesia. Kalau kamu ikut pemilu, kamu dipilih, kamu wakil rakyat Anda Indonesia. dengarkan juga Oke. saya. Jangan Ya. bicara wakil rakyat kamu. Jadi Mbak Ya, Nana rakyat alasannya yang mana? KPK Bang Arteria, bermasalah ubah kinerjanya. kalimatmu. Oleh karena Sopan itu sedikit. butuh Dewan Pengawas. Emang DPR benar kinerjanya? Kenapa tidak ada Dewan Pengawasnya? Setiap tahun, Bang itu, Bang. setiap tahun, prolegnas tidak pernah Aduh. terpenuhi. Ini ahli Setiap tata tahun. negara nggak Tidak belajar. pernah 10% pun prolegnas Ahli tata dipenuhi. negara apa kamu? Tetapi tidak pernah KPK itu diawasi dan tidak pernah ada rencana pembubarannya. Oke. Kita mendukung KPK karena sederhana. Karena KPK selalu ingin dimatikan oleh para politisi dan kita yakin KPK sudah di jalur yang benar. Karena apa? Sederhana. Oke. Sejarah menyatakan begitu. Oke, kita akan kembali setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi.